Lintas Sumatera siang itu membara. Matahari menggantung di langit seperti bola api, membakar aspal yang memanjang sejauh mata memandang. Truk-truk besar meraung lewat, suara rem berdecit dan klakson panjang seperti nyanyian yang tak pernah berhenti. Di pinggir jalan, di antara debu beterbangan dan bising kendaraan, berdirilah sebuah lapak bunga sederhana, berpayung terpal biru yang sudah pudar dimakan waktu. Disitulah Berliandita berdiri, wanita muda berhijab pink yang wajahnya bersih seperti embun pagi. Baju hitam ketat membalut tubuhnya, membuat lekuk tubuhnya tampak jelas meski tertutup rapat. Celana hitam senada, menambah kesan ramping dan tegas. Jemarinya yang lentik sibuk merangkai bunga mawar, melati, anggrek, hingga kenanga menjadi buket indah. Bau harum bercampur debu jalanan menciptakan aroma unik, yang membuat setiap orang yang lewat menoleh. Tapi Berliandita bukan sekadar penjual bunga biasa. Di balik senyum lembut dan wajahnya yang teduh, ia menyimpan sebuah rahasia yang tak pernah diketahui orang lain. Ajian, kembang setaman, warisan turun-temurun dari nenek buyutnya, mengalir di darahnya. Ajian ini memberi kekuatan yang tak masuk akal, mampu membuat siapapun yang berniat jahat padanya lumpuh tak berdaya, seolah tubuh mereka diselimuti wangi bunga yang membuat mereka tersesat di dunia ilusi. Ia jarang menggunakannya. Baginya, kekerasan bukan pilihan, sampai seseorang memaksa. Dan hari itu, orang-orang itu datang. Di kejauhan, 5 bayangan bergerak mendekat. Mereka berjalan dengan langkah malas, tapi aura ancaman menyertai setiap gerakan. Wajah mereka keras, penuh bekas luka. Tubuh mereka besar, kulitnya dipenuhi tato, dari naga, tengkorak, hingga tulisan nama geng jalanan. Mereka adalah Dul Kenyot, Yanto Blungkang, Usman Bong, Kinong Cukrik, dan Suradi Pigur, 5 preman yang terkenal di sepanjang lintas ini. Mereka bukan sekadar perampas uang keamanan, mereka predator jalanan, menguasai setiap jengkal aspal dengan rasa takut. Berliandita melirik sebentar, lalu kembali menunduk merangkai bunga. Bibirnya tersenyum tipis, senyum yang menyimpan sesuatu. Langkah 5 preman itu berat namun mantap, seperti kawanan serigala yang mencium bau darah. Dul Kenyot berjalan paling depan, bibirnya yang tebal sedikit miring seperti bekas terbakar rokok. Mata sipitnya menyapu lapak bunga kecil itu dengan tatapan merendahkan. Di belakangnya, Yanto Blungkang, tinggi, kurus, wajah tirus dengan bekas luka panjang di pipi kiri, menggulung lengan bajunya, memamerkan tato naga melilit penuh warna. Usman Bong tampak seperti raksasa, badannya kekar, lehernya tebal, dan di dada telanjang itu terpatri tato tengkorak bermahkota. Kinong Cukrik, paling pendek di antara mereka, memiliki wajah licik, matanya berkilat seperti sedang memikirkan tipu daya. Dan terakhir, Suradi Pigur, yang tubuhnya tambun namun gerakannya lincah, giginya kuning akibat rokok murah yang tak pernah lepas dari bibirnya. Udara terik tak membuat mereka malas membuka mulut. Lianda, panggil Dul Kenyot dengan suara serak bercampur nada ejekan, sengaja memelintir nama Berliandita. Udah seminggu kita nggak mampir, kamu nggak kangen nih? Tanya Yanto Blungkang sambil menyeringai, memperlihatkan giginya yang tak rata. Kinong Cukrik menambah, kangen mah gampang, tapi kalau jatah keamanan nggak dikasih, ya, bisa runyam urusannya. Berliandita menoleh perlahan, tatapannya dingin namun bibirnya tetap tersungging senyum kecil. Jatah keamanan, sejak kapan jual bunga di pinggir jalan harus bayar ke kalian? Suaranya lembut, tapi intonasinya menusuk. Usman Bong tertawa keras, suaranya menggema seperti drum dipukul. Sejak kita yang ngatur jalan ini, cantik. Nggak mau bayar, yah, lapak bunga ini bisa tiba-tiba kebakar, kan? Tangannya yang besar meraih vas kaca di meja dan memutarnya, seolah sedang menimbang-nimbang untuk memecahkannya. Suradi Pigur menghembuskan asap rokok tepat di wajah Berliandita, berusaha membuatnya risih. Udahlah, jangan bikin ribet. 500.000 aja, tiap minggu. Murah itu, daripada kita main kasar. Para pengendara yang melintas menoleh sebentar, tapi tak satu pun berani berhenti. Semua sudah tahu, urusan dengan 5 preman ini berakhir dengan bonyok atau hilang tanpa kabar. Berliandita menghela napas pelan, lalu meletakkan gunting bunga di meja. Ia berdiri, tubuhnya ramping namun tegak. Cahaya matahari mengenai wajahnya, membuat kulitnya yang putih berkilau samar. Ia memandang mereka satu persatu, lalu tersenyum, tapi senyum itu berbeda, ada hawa yang membuat bulu kuduk berdiri.
Kalian mau uang? Katanya pelan, hampir seperti bisikan. Boleh. Tapi kalian harus siap menerima bunga dariku, bunga yang tak akan pernah kalian lupakan. Kelima preman itu saling melirik, lalu tertawa terbahak-bahak. Bunga, kita nggak peduli sama bunga, cantik. Kita butuh duit, kata Dul Kenyot sambil maju selangkah. Namun saat ia menginjak tanah di dekat meja bunga, aroma samar melati, mawar, dan kenanga mulai menyelimuti udara. Awalnya tipis, lalu semakin pekat, seolah semua bunga di lapak itu mekar sekaligus. Angin yang tadinya panas berubah sejuk, membelai kulit, namun menyimpan getaran aneh di dada. Mata Dul Kenyot berangsur sayu, tubuhnya terasa berat. Yanto Blungkang mengerjap-ngerjap, seolah pandangannya mulai kabur. Usman Bong menggeram, mencoba bertahan, tapi lututnya bergetar. Kinong Cukrik memegangi kepalanya, seperti mendengar bisikan yang tak dimengerti. Suradi Pigur terbatuk-batuk, paru-parunya seakan penuh aroma bunga yang menusuk hingga ke dalam. Berliandita menatap mereka sambil berjalan pelan mengitari lapak. Hijab pinknya berkibar lembut tertiup angin. Itu adalah ajian kembang setaman, ucapnya pelan. Siapapun yang punya niat busuk, akan hanyut dalam taman bunga yang tak akan pernah mereka temukan jalan keluarnya. Dan saat kalimat itu selesai, kelima preman itu nyaris kehilangan keseimbangan. Pandangan mereka kini bukan lagi lapak bunga sederhana, melainkan sebuah taman luas, penuh bunga warna-warni, namun setiap langkah terasa menenggelamkan, membuat tubuh mereka semakin lemah. Kelima preman itu kini seperti terperangkap di dunia lain. Mata mereka terbuka lebar, tapi tatapan kosong. Nafas memburu, namun bukan karena lelah fisik semata, melainkan ketakutan yang tak dapat mereka jelaskan. Dalam penglihatan mereka, jalan lintas Sumatera yang panas dan berdebu sudah lenyap. Berganti menjadi taman tak berujung. Hamparan rumput hijau membentang sejauh mata memandang, dipenuhi bunga-bunga yang berwarna lebih cerah dari apapun yang pernah mereka lihat. Mawar merah dengan kelopak setebal sutra, melati putih bercahaya, kenanga kuning keemasan yang berayun pelan, dan anggrek ungu dengan aroma yang menusuk hingga ke tulang. Awalnya indah, terlalu indah, hingga akhirnya, setiap tarikan napas mereka seperti menarik wangi bunga ke dalam darah. Dul Kenyot mencoba berjalan mundur, tapi tanah taman itu seperti menarik kakinya, membuat langkah terasa berat seperti menginjak lumpur. Suaranya serak saat berteriak, "Apa ini? Lianda, hentikan!" Tapi suaranya tenggelam dalam dengung lembut, seperti ribuan lebah berdengung di telinga. Yanto Blungkang melihat bunga melati di depannya tiba-tiba bergerak, kelopaknya membuka seperti mulut kecil dengan gigi tipis di dalamnya. Ia menjerit, tapi matanya tak bisa berpaling. Bau melati itu mendadak berubah amis, menusuk hidung. Usman Bong, sang raksasa, berusaha menamparkan wajahnya sendiri untuk sadar. Tapi tangannya justru memegang setangkai mawar hitam, yang durinya menancap dalam ke kulitnya. Darah mengalir, namun anehnya, rasa sakit itu bercampur sensasi aneh, seperti dipeluk hangat, membuatnya semakin lemas. Kinong Cukrik berlari ke arah yang ia kira jalan keluar, tapi setiap langkah justru membawanya ke tengah taman, dikelilingi dinding bunga setinggi tembok. Bunga-bunga itu bergerak, merayap, seolah hidup. Kelopaknya menutup, membuka, dan dari sela-selanya keluar aroma menyengat yang membuat kepalanya berputar. Suradi Pigur mencoba berjongkok, menutup mata, dan menghitung napas. Tapi begitu membuka mata, ia sudah berada di bawah naungan pohon besar penuh bunga aneh, warnanya oranye menyala, kelopaknya berdenyut seperti jantung. Ia merasa pohon itu bernafas bersamanya, lalu dari batangnya merembes cairan kental berwarna merah gelap. Di dunia nyata, tubuh mereka sudah gemetar. Keringat membanjir, lutut goyah, mata merah seperti pecah pembuluh darah. Para pengendara yang melintas melihat pemandangan aneh, 5 preman bertubuh besar itu terhuyung-huyung di sekitar lapak bunga, ada yang menjerit, ada yang memegangi kepala, ada yang berjongkok seperti orang mabuk berat. Berliandita berdiri di tengah lapak, memejamkan mata sambil menggumamkan mantra pelan, suara lirihnya bercampur aroma bunga yang semakin pekat. Hijab pinknya bergetar pelan tertiup angin sore. Ajian kembang setaman, tak butuh kekerasan fisik untuk melumpuhkan. Mereka akan kalah pada ilusi, yang berasal dari ketamakan mereka sendiri, bisiknya. Perlahan, satu persatu preman itu roboh. Dul Kenyot jatuh terduduk, matanya memandang kosong ke depan, mulutnya terbuka tanpa suara.
Yanto Blungkang terbaring dengan tangan menutup telinga, seperti berusaha mengusir bisikan. Usman Bong terduduk sambil menggigil, kedua tangannya memegang dada. Kinong Cukrik meringkuk di tanah, menangis tersedu-sedu. Suradi Pigur hanya bisa menggeleng-geleng, bibirnya berkomat kamit tak jelas. Taman itu, dalam pikiran mereka, belum hilang. Tapi bunga-bunga di dalamnya mulai menutup kelopak, seolah siap menelan mereka sepenuhnya. Berliandita membuka mata. Cukup, ucapnya pelan, lalu meniupkan napas ke arah mereka. Aroma bunga mendadak hilang. Hanya bau debu jalanan yang tersisa. Ilusi pun runtuh. Kelima preman itu kini tergeletak di aspal, basah oleh keringat, napas terengah-engah seperti abis lari maraton. Tatapan mereka liar, penuh ketakutan. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi ancaman. Debu tipis berterbangan ketika angin sore menyapu lintas Sumatera. Matahari condong ke barat, cahayanya memantul di tubuh kelima preman yang masih tergeletak, terengah-engah seperti ikan dilempar ke daratan. Suara deru truk di kejauhan seolah memudar, hanya desah napas mereka yang terdengar, bercampur aroma keringat dingin. Berliandita melangkah pelan ke arah Dul Kenyot, yang berusaha bangkit namun lututnya goyah. Hijab pinknya berkibar lembut, kontras dengan tatapan matanya yang kini tajam bagai bilah pisau. Ia berdiri tepat di depan Dul Kenyot, lalu berjongkok sedikit, membuat wajah mereka sejajar. Dengar baik-baik, suaranya pelan, namun terasa seperti perintah yang tak bisa dibantah. Ajian kembang setaman hanya kukeluarkan pada mereka yang tak tahu diri. Dan kalian, barusan mencicipi sedikit saja rasanya. Jemarinya yang halus menyentuh tanah, lalu meremas setangkai melati yang jatuh. Kalau kalian kembali, taman itu akan menutup kelopaknya untuk selamanya. Dan kalian tak akan pernah kembali ke dunia ini. Yanto Blungkang menelan ludah, tenggorokannya kering. Kami nggak akan balik lagi, suaranya bergetar, hampir seperti anak kecil ketahuan mencuri. Usman Bong, yang biasanya bersuara keras, kini hanya menunduk, matanya tak berani bertemu pandang. Kinong Cukrik menggigil, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin bicara, tapi yang keluar hanya gumaman tak jelas. Suradi Pigur memegangi dadanya, masih sulit bernafas, namun berkali-kali mengangguk cepat. Berliandita berdiri tegak, lalu melangkah mundur. Ia meraih vas bunga yang tadi hampir dihancurkan Usman Bong, menatanya kembali di meja, lalu berkata tanpa menoleh. Pergi, sekarang, tak perlu diulang dua kali. Kelima preman itu bangkit tersendat-sendat, seperti orang yang baru saja keluar dari neraka. Mereka berjalan terpincang-pincang menjauh, sesekali saling membantu, meski wajah mereka pucat pasi. Dul Kenyot sempat menoleh sekali, tapi tatapan mata Berliandita membuatnya langsung memalingkan muka. Para pengendara yang dari tadi mengamati, kini berbisik-bisik. Beberapa sopir truk bahkan mencatat nama lapak bunga itu di benaknya, bukan untuk memalak, tapi untuk menghindarinya. Kabar tentang penjual bunga cantik yang punya ajian mematikan, mulai menyebar, dari mulut ke mulut, dari pos ojek hingga warung kopi, sepanjang lintas Sumatera. Sementara itu, Berliandita kembali duduk di kursinya, tangannya lincah merangkai bunga seperti tak terjadi apa-apa. Senyumnya kembali lembut, namun di baliknya tersimpan rahasia yang hanya ia dan leluhurnya tahu. Langit sore mulai oranye, cahaya kemasan menyapu lapak bunga itu, membuatnya tampak seperti oasis kecil di tengah bisingnya jalan raya. Dan bagi siapapun yang berniat jahat, oasis itu bisa berubah menjadi taman yang tak berujung, tempat dari mana mereka tak akan pernah pulang. Seminggu setelah kejadian itu, suasana di sepanjang jalur lintas Sumatera terasa berbeda. Di warung kopi, di pos truk, bahkan di terminal kecil, ada satu topik yang tak berhenti dibicarakan. Bukan soal kecelakaan truk atau operasi razia polisi, tapi tentang penjual bunga berhijab pink yang mampu membuat 5 preman terkenal tak berdaya. Cerita itu menyebar cepat, seperti angin membawa kabar dari satu telinga ke telinga lain. Ada yang menceritakan dengan nada kagum. Cantik bener dia, tapi matanya itu, bro, kayak bisa nembus sampai tulang. Ada juga yang menceritakan sambil bergidik. Katanya dia punya ajian, kembang setaman. Kalau lu niat jahat, lu bakal dibawa masuk ke taman yang penuh bunga, dan gak semua orang bisa keluar lagi. Sementara itu, 5 preman yang dulu menguasai jalur itu kini hilang dari peredaran. Dul Kenyot terlihat bekerja di bengkel kecil, jarang bicara, dan tak pernah lagi meminta uang keamanan.
Yanto Blungkang kabarnya pulang kampung ke Lampung Timur, membantu orang tuanya di sawah. Usman Bong berhenti mabuk dan memilih jadi tukang angkut barang di pelabuhan. Kinong Cukrik tak pernah terlihat lagi di jalur itu, beberapa bilang ia pindah ke Jambi, membuka usaha kecil. Suradi Pigur sering terlihat di musola pinggir jalan, duduk termenung lama setelah salat. Mereka semua sepakat pada satu hal, jangan pernah mendekati lapak bunga itu lagi. Berliandita sendiri tetap menjalani harinya seperti biasa. Setiap pagi ia datang membawa stok bunga segar, menyusunnya dengan rapi, melayani pembeli dengan senyum tulus. Tak ada yang menyangka, di balik jemarinya yang lembut merangkai bunga, tersembunyi kekuatan mistis yang sanggup menundukkan hati manusia. Menjelang senja, ketika lalu lintas mulai lengang, ia sering duduk sambil menatap langit jingga. Sesekali, ia teringat pesan mendiang neneknya. Ajian kembang setaman bukan untuk pamer, Lianda, tapi untuk menjaga keseimbangan. Gunakan hanya ketika dunia nyata terlalu bengis. Dan di jalur lintas Sumatera yang keras, nama Berliandita kini bukan sekadar penjual bunga. Ia adalah legenda hidup, penjaga senyap yang membuat para preman berpikir dua kali sebelum bertindak. Lapak bunga itu, dengan payung terpal biru yang pudar, kini tak hanya menjadi tempat singgah membeli mawar atau melati, tapi juga simbol peringatan. Keindahan bisa berbahaya, dan wangi bunga, kadang lebih mematikan dari besi dan peluru. Bertahun-tahun sebelum menjadi penjual bunga di lintas Sumatera, Berliandita hanyalah seorang gadis kecil yang tumbuh di sebuah desa terpencil di kaki Bukit Reban. Desa itu dikelilingi oleh kebun bunga yang luas, milik keluarganya turun-temurun. Bunga di sana bukan bunga biasa, warnanya lebih pekat, wanginya lebih dalam, dan konon kelopaknya bisa tetap segar selama berhari-hari meski dipetik. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu neneknya, Nyai Ratnasari, seorang perempuan tua berwajah teduh namun matanya selalu tampak seperti menyimpan rahasia. Nyai Ratnasari sering mengajaknya memetik bunga di tengah malam bulan purnama, sambil mengajarkan doa-doa kuno dalam bahasa yang tidak pernah ia dengar di sekolah. Napas bunga adalah napas manusia, Lianda, kata neneknya suatu malam sambil memetik mawar putih. Kalau kau bisa mendengar bunga bicara, kau akan tahu rahasia hati seseorang. Suatu malam, ketika Lianda berusia 15 tahun, gerhana bulan total menyelimuti langit desa. Semua warga menutup pintu, tapi Nyai Ratnasari justru mengajaknya ke kebun. Ini waktunya, ujar sang nenek, membawa sebuah kendi kecil berisi air yang bercampur kelopak mawar, melati, kenanga, dan anggrek. Di tengah kebun, Nyai Ratnasari mulai melantunkan mantra panjang. Suaranya berat, dan setiap kata membuat udara di sekeliling terasa pekat. Angin bertiup kencang, kelopak bunga beterbangan, namun tidak terbawa angin biasa, mereka berputar mengitari Lianda, seakan membuat selimut wangi di sekelilingnya. Lianda, kau akan mewarisi ajian kembang setaman, kata Nyai Ratnasari. Dengan ini, kau bisa menundukkan mereka yang berniat buruk. Tapi ingat, semakin besar niat jahat seseorang, semakin dalam ia akan tersesat di taman itu. Gunakan hanya ketika terdesak, karena setiap kali kau memanggil taman itu, sedikit dari nyawamu ikut terkunci di dalamnya. Lianda merasa tubuhnya ringan, namun kepalanya penuh dengan aroma bunga yang menusuk, seperti masuk langsung ke pikirannya. Dalam pandangannya, kebun bunga neneknya mendadak berubah menjadi taman tak berujung, sama persis dengan yang kelak ia perlihatkan kepada 5 preman lintas Sumatera. Hanya saja, saat itu, bunga-bunga di taman itu memandangnya, ya, memandang, seolah mengakuinya sebagai pemilik baru. 3 bulan kemudian, Nyai Ratnasari meninggal dalam tidur. Tidak ada tangisan keras, hanya wangi bunga yang begitu pekat di rumah duka. Sebelum dikafani, tangannya sempat menggenggam kelopak melati yang masih segar, meski sudah berjam-jam dipetik. Sejak hari itu, Berliandita memutuskan meninggalkan desa, membawa keterampilan merangkai bunga, dan rahasia besar yang hanya dia yang tahu. Ia tidak mencari masalah, tapi ia tahu dunia luar penuh orang tamak yang akan menguji kesabarannya. Dan jika hari itu tiba, ia siap memanggil kembali taman yang ia lihat di malam gerhana. Setahun setelah kematian Nyai Ratnasari, Berliandita yang saat itu baru berusia 16 tahun memutuskan meninggalkan desa. Ia berjalan kaki menuju jalan raya utama untuk menumpang truk sayur menuju kota. Perjalanan itu sunyi, hanya suara serangga malam dan ranting patah di bawah kakinya.
Ia membawa tas kain berisi pakaian seadanya dan sekeranjang bunga segar yang ia rangkai sendiri. Di kepalanya, pesan terakhir sang nenek terus berputar. Ajian kembang setaman adalah pisau bermata dua, gunakannya seperti kau memetik bunga, hanya ketika saatnya tepat. Sore itu, ia tiba di perbatasan jalan lintas Sumatera. Asap knalpot bercampur debu menempel di kulitnya. Di tepi jalan, ia duduk menunggu tumpangan. Dari kejauhan, 3 pemuda bertampang keras berjalan mendekat. Tubuh penuh tato, rokok terselip di bibir, dan tatapan mata yang jelas tidak ramah. Mereka adalah Royan, Kurnia, Buntel, dan Dodo Gerigi, pengamen jalanan yang sering memalak pejalan kaki atau sopir yang berhenti. Sendirian aja, Dik? Tanya Royan sambil menyeringai, matanya tak lepas dari tubuh berlian-dita. Ada bunga buat abang-abang ganteng nggak? Cecar Buntel sambil mencomot satu tangkai mawar dari keranjang tanpa izin. Dodo Gerigi malah duduk di dekatnya, menghalangi jalannya ke arah jalan raya. Kalau mau lewat sini, ada uang, jalan, nggak? Minimal buat beli rokok. Berlian-dita menatap mereka satu per satu. Dalam hatinya, ia tahu ini saat ujian yang dimaksud neneknya. Tangan kirinya meraih kelopak melati di keranjang, menggenggamnya erat, sementara pikirannya mulai melantunkan mantra pelan, hampir tak terdengar. Awalnya, hanya angin sore yang berhembus. Lalu, perlahan, aroma mawar, melati, dan kenanga mulai melingkupi udara di sekitar mereka. Matahari yang mulai turun ke horizon membuat cahaya keemasan memantul di kulit berlian-dita, seperti menyelubunginya dalam sinar lembut. Royan mengerjap, lalu memandang ke sekeliling. Jalanan berdebu tadi menghilang. Berganti hamparan rumput dan ribuan bunga yang bergoyang pelan. Weh, ini apaan? Suaranya bergetar. Buntel merasakan sesuatu menjilat pergelangan kakinya. Ketika ia menunduk, ia melihat akar-akar halus merayap keluar dari tanah, melilit kakinya pelan. Ia menjerit, tapi jeritan itu tenggelam dalam suara desir angin yang anehnya terdengar seperti bisikan. Dodo Gerigi mencoba berdiri, tapi kepalanya berat. Dalam pandangannya, bunga-bunga di taman itu mulai membesar, kelopaknya membuka lebar, menampakkan pusat bunga yang berdenyut seperti jantung. Berlian-dita berdiri, matanya tajam tapi bibirnya tetap tersenyum tipis. Pergi dari sini, dan jangan pernah ganggu orang di jalan ini lagi. Kalau kalian kembali, ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan menelan kata-katanya, taman ini akan menutup selamanya. Bersama kalian di dalamnya. Sekejap kemudian, ia mengibaskan tangan yang menggenggam melati. Aroma bunga lenyap. Jalan lintas kembali ke bentuk semula. 3 pemuda itu terengah-engah, tubuh basah keringat, dan tatapan ketakutan yang jelas. Tanpa sepatah kata, mereka bangkit dan lari seperti dikejar setan. Berlian-dita duduk kembali di pinggir jalan. Tangannya sedikit bergetar. Ia baru sadar, memanggil taman itu memang melelahkan. Bukan hanya fisik, tapi juga batinnya. Namun, ia tahu, jika tidak menggunakannya tadi, mungkin ia sudah kehilangan keranjang bunga dan lebih dari itu. Di kejauhan, sebuah truk sayur berhenti. Sopir tua melongok keluar, "Mau ke kota, nak? Ayo naik." Berlian-dita tersenyum, mengangkat keranjangnya, dan melangkah naik. Dalam hati ia tahu, hari itu ia lulus ujian pertamanya, dan dunia luar kini resmi menjadi medan di mana ajian kembang setaman akan berbicara. 2 tahun setelah meninggalkan desa, Berlian-dita sudah menetap di kota besar di jalur lintas Sumatera. Ia membuka lapak bunga di pinggir pasar induk. Tempatnya strategis, dekat terminal angkot dan deretan warung kopi, membuat jualannya laris. Tapi pasar kota tidak seperti desa. Hiruk-pikuknya keras, orang-orangnya beragam, dan tidak sedikit yang mengandalkan ancaman untuk bertahan hidup. Sore itu, hujan baru saja reda. Sisa genangan membuat udara bercampur bau tanah basah dan sayuran busuk dari pasar. Berlian-dita sedang menata bunga ketika suara gaduh datang dari arah ujung lorong pasar. 6 orang pria berkaos hitam bertanda 3 garis merah di dada berjalan cepat menuju lapaknya. Tubuh mereka penuh tato, beberapa membawa rantai besi yang digulung di tangan. Ini adalah geng Cakar 3, kelompok preman pasar yang terkenal memalak pedagang tanpa pandang bulu. Pemimpinnya, Bambang Tanduk, bertubuh besar dengan kepala pelontos mengkilap dan tatapan mata yang selalu marah. Di sebelahnya, Riko, beruang, lelaki tinggi berotot dengan bekas luka bakar di leher.
Sisanya adalah anggota yang tak kalah ganas, Ajat Gimbal, Leman Sayat, Topan, dan Caca. Bambang Tanduk langsung menunjuk lapak bunga. Lo baru buka di sini, kan? Ada aturan di pasar ini. Lo harus bayar iuran ke kita biar aman. 1 juta seminggu. Berliandita menatap mereka. 6 orang. Lebih dari jumlah yang pernah ia hadapi sekaligus. Ia tahu ajian kembang setaman bekerja lebih berat kalau targetnya banyak. Tenaganya mungkin akan terkuras habis. Aku nggak butuh keamanan dari kalian, jawabnya pelan. Riko beruang maju, menendang salah satu vas bunga hingga pecah. Nggak mau bayar, kita ratain lapak lo sekarang. Saat itu juga, Berliandita meraih segenggam bunga melati dan kenanga dari meja. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, dan mulai melafalkan mantra warisan Nyai Ratnasari. Udara berubah. Hujan yang masih menetes dari atap seng pasar berhenti di udara sesaat, seperti waktu melambat. Aroma bunga mengalir seperti kabut, memenuhi setiap celah. Tiba-tiba, pasar menghilang dari pandangan ke-6 preman itu. Mereka berdiri di sebuah taman luas, jauh lebih besar daripada versi yang pernah Lianda ciptakan sebelumnya. Namun kali ini, taman itu liar. Bunga-bunga tumbuh cepat, kelopaknya sebesar kepala manusia. Pohon-pohon anggrek raksasa merunduk, kelopak mereka meneteskan cairan lengket. Mawar hitam bermunculan di tanah, durinya sebesar pisau. Ajat Gimbal berlari ke kiri, tapi jalannya terhalang pagar bunga yang bergerak seperti ular. Leman Sayat memukul kelopak mawar dengan rantai besinya, tapi rantai itu justru tertarik dan lenyap masuk ke dalam bunga. Bambang Tanduk mengaum marah, mencoba menembus ilusi dengan teriakan. Tapi semakin ia melawan, semakin bunga-bunga itu mendekat, melilit kakinya, dadanya, lalu menutup perlahan di atas kepalanya. Berliandita merasakan keringat mengucur deras di pelipis. Tangannya gemetar. Mengendalikan taman sebesar ini dengan 6 target sekaligus membuat napasnya berat. Ia ingat pesan neneknya, jika kau memanggil taman terlalu luas, ia akan mulai tumbuh sendiri, dan sulit dihentikan. Benar saja, di taman itu, bunga-bunga mulai menyerang tanpa perintah. Mereka mengeluarkan bisikan aneh, memanggil ke-6 preman itu untuk tinggal selamanya. Berliandita tahu, jika ia tidak menghentikannya sekarang, mereka mungkin benar-benar tak akan kembali ke dunia nyata. Dengan sisa tenaga, ia berteriak dalam hati, cukup. Lalu meniup kelopak melati di tangannya. Aroma pekat mendadak menghilang. Taman itu runtuh. Pasar kembali seperti semula. Ke-6 preman itu terjatuh di lantai pasar, tubuh mereka lunglai seperti boneka kain. Mata mereka liar, beberapa menangis, beberapa memegangi dada. Bambang Tanduk bahkan muntah di tempat, wajahnya pucat pasi. Berliandita nyaris roboh, namun ia memegang meja lapak untuk bertahan. Ia menatap mereka dingin. Pergi, sebelum aku biarkan taman itu menutup sepenuhnya. Tanpa menunggu lagi, mereka menyeret langkah menjauh, terpincang-pincang meninggalkan pasar. Para pedagang yang menyaksikan dari jauh kini memandang Berliandita dengan campuran kagum dan takut. Dan mulai hari itu, geng Cakar 3 tak pernah lagi memalak di pasar itu. 2 minggu setelah insiden geng Cakar 3, pasar mulai kembali tenang. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, ketika Berliandita sedang membereskan bunga di lapak, seorang pedagang tua penjual rempah mendekat. Matanya waspada, suaranya rendah. "Nduk, hati-hati. Ada kabar, seorang dukun hitam dari ujung Lampung datang ke kota. Katanya, dia mencari seorang wanita yang punya ajian mengendalikan bunga. Dia membayar siapa saja yang mau menunjukkan keberadaanmu." Berliandita terdiam. Orang ini jelas tahu tentang kembang setaman. Tidak banyak yang paham ajian itu, apalagi di zaman sekarang. Jika ada yang tahu, berarti ini bukan orang sembarangan. 3 hari kemudian, pasar mulai terasa aneh. Angin malam berbau anyir, dan beberapa pedagang mengeluh melihat bunga-bunga di lapak mereka layu tanpa sebab. Hingga malam itu, seorang lelaki tua bersorban hitam datang ke lapak Berliandita. Tubuhnya kurus tinggi, kulitnya gelap, matanya merah seperti bara. Di lehernya tergantung kantong kain berisi entah apa, dan tongkat hitam dengan ujung kepala ular perak di tangannya. "Namamu Berliandita, siapa Anda?" "Aku Mbah Suropetang. Datang dari ujung selatan hanya untuk satu hal, milikilah aku ajian yang kau pegang itu, atau aku akan mengambilnya dari tubuhmu." Berliandita langsung tahu ini bukan sekadar ancaman.
Dukun seperti ini bisa masuk ke dalam batin seseorang, bahkan merusak ingatan. Dan jika ia kalah, kembang setaman bisa berpindah tangan. Berliandita meraih bunga kenanga dari rak, lalu merapalkan mantra. Mbah Suro Petang tersenyum, ia pun mengibaskan tongkatnya,